Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwa Regina dengan NIM atau Stanbook A421210001, kelas A PJKR. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang 3 topik, yaitu pertama, pengertian masalah belajar, kedua, faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar, dan yang ketiga, kesulitan belajar yang dialami siswa. Oke, saya akan mulai membahas dari poin yang pertama, yaitu pengertian masalah belajar. Apa sih itu pengertian masalah belajar? Masalah belajar. Banyak ahli mengemukakan pengertian masalah. Ada yang melihat masalah sebagai ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikannya sebagai suatu hal yang tidak mengenakan. Praitno 1985 mengemukakan bahwa masalah adalah suatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan atau orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. Sedangkan menurut pengertian secara psikolog, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pengertian belajar dapat didefinisikan, belajar ialah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar adalah proses perubahan pengetahuan atau perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Pengalaman itu terjadi melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya. Menurut Gary dan Kingsley 1970, belajar adalah proses tingkah laku dalam artian luas, ditimbulkan atau diubah melalui karakter dan latihan. Sedangkan menurut Gen 1984, bahwa belajar adalah suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Dari definisi masalah dan belajar, maka masalah belajar dapat diartikan atau didefinisikan sebagai berikut. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Kondisi tertentu itu dapat berkenaan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan-kelemahan, dan dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Masalah-masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh siswa-siswa yang lambat saja dalam belajarnya, tetapi juga dapat menimpa siswa-siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, normal, pandai, atau cerdas. Poin yang kedua, yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar. Banyak para ahli yang mengemukakan pendapat mereka tentang faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar. Tetapi di sini saya hanya akan mengambil satu pendapat salah satu ahli tentang pengertian masalah belajar, yaitu Kartadinata. Faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar menurut Kartadinata. Ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal dari dalam diri siswa, dan yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri individu. Kedua faktor tersebut meliputi pertama, faktor internal, faktor yang berasal dari diri siswa, antara lain gangguan secara fisik seperti kurang berfungsinya organ-organ tubuh, alat bicara, gangguan panca indera, cacat tubuh, serta penyakit menahun seperti asma, alergi, dan sebagainya. Ketidakseimbangan mental. Adanya gangguan dalam fungsi mental, seperti kemampuan mental kurang, taraf kecerdasan kurang, kelemahan emosional, seperti merasa tidak aman, kurang bisa menyesuaikan diri,
terancam rasa takut, kebencian, serta ketidakmatangan emosi. Kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap yang salah, tidak teratur dalam belajar, kurang berminat pada belajar sekolah, malas, sering terlambat datang ke sekolah, sering bolos, dan sering tidak mengikuti pelajaran, terlalu banyak bermain, atau kegiatan yang tidak mendukung keberhasilan belajar. Faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri siswa, antara lain meliputi sekolah, antara lain 1. Sifat kurikulum yang kurang fleksibel. 2. Beban belajar terlalu berat. 3. Metode mengajar yang kurang memadai. 4. Kurangnya alat dan sumber belajar keluarga. Sumber belajar di dalam keluarga atau rumah, antara lain 1. Keluarga yang kurang harmonis. 2. Keluarga retak. 3. Kurangnya perhatian orang tua terhadap kegiatan belajar anak. 4. Kondisi ekonomi yang kurang memadai. Masyarakat antara lain adat dan kebiasaan masyarakat yang kurang mendukung kegiatan belajar di sekolah, teman sebaya yang memiliki perilaku kurang baik. Poin yang ketiga yang akan kita bahas yaitu kesulitan belajar yang dialami siswa. Kesulitan belajar dapat dikategorikan ke dalam kesulitan-kesulitan belajar yang lebih spesifik agar mendapatkan penanganan yang tepat. Pengkategorian tersebut meliputi: pertama, slow learner, kedua, kesulitan membaca atau disleksia, ketiga, kesulitan menulis atau disgrafia, keempat, kesulitan berhitung atau matematik disebut diskalkulia. Sekian video penjelasan dari saya tentang mata kuliah belajar dan pembelajaran. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.